Pernah nggak sih kamu dengar istilah berpikir kiri? Biasanya orang langsung bereaksi, itu bahaya, itu anti pemerintahan, itu radikal. Padahal berpikir kiri bukan soal benci siapapun, bukan tentang ideologi sempit, tapi tentang cara kita memandang dunia. Berpikir kiri artinya kamu berani melihat ketidakadilan apa adanya, bukan apa yang nyaman kamu lihat. Kamu berani bertanya, kenapa begini, siapa yang diuntungkan, dan apakah ini adil? Dan hari ini kita bahas tuntas, apa itu berpikir kiri, kenapa banyak orang yang salah paham, dan gimana cara berpikir kiri yang cerdas, supaya kita bisa kritis tanpa sinis, idealis tanpa kehilangan arah. Apa itu berpikir kiri? Istilah kiri muncul di Prancis abad ke-18. Di ruang parlemen, mereka yang duduk di sebelah kiri raja adalah para pendukung perubahan sosial. Mereka menolak feodalisme, memperjuangkan rakyat kecil, dan menginginkan kesetaraan. Dari sinilah muncul istilah left wing, berpikir kiri. Awalnya politik, tapi lama-lama berkembang jadi cara berpikir. Kalau disederhanakan, berpikir kiri itu berpihak pada keadilan sosial, memahami struktur kekuasaan, dan berani mempertanyakan sistem yang timpang. Tapi masalahnya, sekarang banyak orang yang salah tafsir. Mereka pikir kiri berarti anti segalanya, anti negara, anti agama, anti tatanan. Padahal berpikir kiri bukan soal memberontak, tapi soal membaca dunia dengan mata yang terbuka. Contoh sederhana, kalau kamu lihat berita soal harga bahan pokok naik, orang biasa mungkin cuma bilang, pemerintah nggak becus. Tapi orang yang berpikir kiri akan tanya, siapa yang sebenarnya diuntungkan dari situasi ini? Berpikir kiri itu kayak main game strategi. Kamu nggak cuma lihat pion di depanmu, tapi peta besarnya. Kamu nggak asal nyerang, tapi paham kenapa langkah itu diambil. Dan itu seni berpikir yang jarang dimiliki orang zaman sekarang. Fondasi berpikir kiri yang benar. Ada 3 fondasi utama, biar kamu bisa berpikir kiri dengan sehat, bukan asal nyolot. Yang pertama, empati. Ini fondasi pertama yang paling penting. Berpikir kiri lahir dari rasa empati, dari kemampuan memahami posisi orang lain, bukan cuma menghakimi. Contoh, banyak orang bilang, ya kalau miskin kerja goblok, jangan malas. Tapi berpikir kiri nggak berhenti di situ. Dia tanya, apakah mereka punya kesempatan kerja? Apakah akses pendidikannya adil? Atau justru sistemnya menutup peluang? Empati bukan kelemahan. Empati itu logika yang manusiawi. Kalau kamu nggak bisa memahami kenapa orang jatuh, kamu nggak akan pernah bisa bantu mereka bangkit. Yang kedua, analisis kritis. Kritis bukan berarti suka mengeluh. Kritis berarti mau mencari akar masalah. Kamu tahu kenapa orang berpikir kiri susah dimanipulasi? Karena mereka terbiasa bertanya, apa motif balik ini? Contoh, kamu lihat influencer tiba-tiba dukung suatu produk atau isu. Orang biasa mungkin langsung ikut-ikutan. Tapi orang berpikir kiri akan bertanya, adakah sponsor di baliknya? Adakah kepentingan tertentu? Narasinya diarahkan kemana? Itulah analisis struktural, kemampuan melihat hubungan antara unsur sosial, politik, dan ekonomi. Itu bukan teori doang, tapi cara membaca dunia. Ketiga, keseimbangan antara idealisme dan realitas. Nah, ini penting banget. Banyak pemikir kiri muda jatuh ke lubang yang sama, terlalu idealis. Mereka ingin dunia ini sempurna, tanpa kapitalis, tanpa konflik, tanpa ketimpangan. Tapi dunia nyata nggak sesederhana itu. Berpikir kiri yang benar justru menerima kenyataan sebagai titik awal perubahan. Kamu boleh idealis, tapi langkahmu tetap realistis. Karena revolusi tanpa strategi cuma jadi amarah yang indah di kepala. Kesalahan umum saat berpikir kiri. Sekarang mari kita bongkar kesalahan yang paling sering terjadi. Yang pertama, menganggap semua orang kaya itu jahat. Banyak orang salah paham, berpikir kiri bukan anti kaya, tapi anti ketimpangan. Kalau seseorang kaya karena kerja keras dan adil pada karyawannya, itu bukan musuh. Tapi yang dilawan adalah sistem yang bikin segelintir orang menindas banyak orang. Yang kedua, menolak semua otoritas. Kritis boleh, tapi bukan berarti benci semua sistem. Berpikir kiri yang dewasa tahu kapan harus melawan, kapan harus berdialog. Kalau semua otoritas ditolak, yang tersisa cuma kekacauan. Yang ketiga, berpikir emosional, bukan rasional. Banyak yang marah dulu, baru cari data kemudian. Padahal kekuatan berpikir kiri ada di logika dan bukti. Kalau semua cuma berdasarkan perasaan, kamu akan gampang dimanipulasi oleh emosi. Yang keempat, merasa paling benar. Ini jebakan paling halus. Kadang orang yang sadar sistem merasa paling pintar. Padahal berpikir kiri sejati justru terbuka. Karena kalau kamu merasa paling tahu, kamu berhenti belajar. Dan itu bukan kiri, itu ego. Tokoh dan inspirasi pemikir kiri. Berpikir kiri itu kaya. Banyak tokoh besar yang bisa jadi inspirasi. Karl Marx. Marx bukan cuma bapak komunis. Dia adalah analis sosial yang memahami bagaimana sistem ekonomi mempengaruhi perilaku manusia.
Dia ingin orang sadar bahwa banyak keputusan hidup kita dikendalikan oleh struktur ekonomi, bukan sekedar kemauan pribadi. Antonio Gramsci. Gramsci memperkenalkan konsep hegemoni budaya. Kekuasaan tidak hanya lewat politik, tapi lewat ide, lewat media, kurikulum, bahkan hiburan. Kita bisa patuh tanpa sadar sedang dikendalikan. Soekarno muda. Soekarno belajar dari pemikir kiri dunia, tapi menyesuaikannya dengan konteks Indonesia. Ia percaya pada keadilan sosial, tapi tetap nasionalis. Dari dia kita belajar, berpikir kiri tidak berarti kehilangan jati diri. Noam Chomsky. Chomsky menunjukkan bagaimana propaganda media bisa membentuk cara kita melihat dunia. Sekarang di era algoritma, pemikiran ini jadi makin relevan. Kita bukan lagi dikontrol lewat kekerasan, tapi lewat informasi yang dibentuk untuk kita percaya. Cara melatih berpikir kiri yang sehat. Sekarang bagian paling penting, gimana cara melatihnya? Yang pertama, baca dari banyak sudut. Jangan fanatik satu sumber berita, baca dari kanan, kiri, independen, bahkan luar negeri. Kalau kamu tahu banyak perspektif, kamu sulit diprovokasi. Yang kedua, pelajari sejarah dan konteks. Kebijakan gak muncul tiba-tiba. Demo, krisis, kebijakan ekonomi, semua punya sejarah. Kalau kamu ngerti konteks, kamu tahu kenapa sesuatu terjadi. Yang ketiga, turun langsung. Kalau kamu cuma baca teori, kamu cuma tahu separuh dunia. Tapi kalau kamu turun langsung, ngobrol dengan buruh, nelayan, petani, kamu paham makna keadilan yang sebenarnya. Itu bukan tentang angka, itu tentang manusia. Yang keempat, gunakan data, bukan emosi. Marah boleh, tapi pastikan kamu punya data. Kalau enggak, kamu cuma ganti emosi lama dengan emosi baru. Yang kelima, bangun komunitas diskusi. Berpikir kiri bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal siapa yang mau belajar bersama, diskusi, debat sehat, saling koreksi, disitulah ide berkembang. Dampak positif berpikir kiri. Kalau dilakukan dengan benar, berpikir kiri bisa mengubah hidupmu. Kamu jadi lebih peduli, lebih kritis, dan lebih bijak. Kamu gak gampang termakan isu, gak gampang marah buta. Kamu mulai memahami struktur dunia dan bisa berkontribusi pada perubahan nyata, mulai dari hal kecil di sekitarmu. Berpikir kiri mengajarkan kita bahwa perubahan sosial bukan sekedar protes, tapi proses. Berpikir kiri bukan soal tentang kamu berdiri di sisi politik mana. Ini tentang bagaimana kamu memilih untuk melihat dunia. Apakah kamu mau menjadi penonton dari ketidakadilan? Atau kamu mau menjadi bagian dari orang yang berani mempertanyakan, tapi dengan kepala dingin dan hati yang sehat? Karena berpikir kiri bukan sekedar melawan, tapi memahami, menganalisis, dan mencintai manusia. Ingat, dunia nggak berubah cuma karena kemarahan. Dunia berubah karena kesadaran dan diikuti tindakan. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Biar makin banyak orang belajar, berpikir, bukan bereaksi.